Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu lagi kita pada perkuliahan analisis laporan keuangan Bank Islam pertemuan kedua. Pertemuan pertama yang lalu kita sudah membahas tentang RPS dan silabus yang akan kita pelajari selama 1 semester beserta dengan tugas penulisan ya, yang akan dikumpulkan pada saat ujian tengah semester nanti. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang apa fungsi dari laporan keuangan. Sebelum kita masuk kepada fungsi dari laporan keuangan, kita akan melihat dulu tujuan dari bisnis itu apa. Tujuan dari bisnis yang pertama adalah keuntungan yang optimal. Ya, tentu setiap kita berbisnis ya pasti akan mengharapkan keuntungan yang optimal. Tidak mungkin orang berbisnis itu mengharapkan kerugian. Walaupun dalam berbisnis itu pasti ada untung dan rugi. Tapi harapannya pasti kita dalam berbisnis itu berharapkan keuntungan yang optimal. Selanjutnya, keberlanjutan usaha. Ya, kita tentu berharap bisnis yang kita buka itu usahanya akan terus berlanjut. Ya, tidak hanya sebatas tahun 2 tahun. Ya, kalau bisa usaha itu berlanjut sampai ke anak cucu. Ya. Yang ketiga, tujuan dari bisnis adalah menyediakan berbagai jenis barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum. Jadi tujuan bisnis ini adalah bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan ya, kepada masyarakat umum, fasilitas ya, dan jenis-jenis barang dan jasa ya, yang bisa dipakai oleh masyarakat umum. Fungsinya adalah untuk mempermudah ya, aktivitas masyarakat. Yang terakhir adalah membuka lapangan pekerjaan. Ya, tentunya dengan kita membuka bisnis ya kita membutuhkan karyawan. Nah, tentunya akan membuka lapangan pekerjaan. Ini juga akan membantu pemerintah ya, dalam mengentaskan kemiskinan. Ya, dengan makin banyaknya masyarakat Indonesia yang membuka bisnis, ya otomatis akan makin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka dan makin banyak juga tenaga kerja yang diserap, sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Nah, selanjutnya laporan keuangan itu harus mudah dibaca. Ya. Jadi setiap bisnis itu pasti memiliki laporan keuangan. Karena di dalam bisnis itu ada uang masuk, uang belanja, dan uang keuntungan. Uang masuk dan uang keluar. Berapa kita mendapatkan keuntungan dan berapa kita mengeluarkan keuangan kita untuk membayar hutang maupun untuk belanja-belanja untuk keperluan bisnis. Nah, semua itu akan dicatat di laporan keuangan. Nah, tentu laporan keuangan ini harus mudah dibaca. Siapa yang membaca? Ya, yang membaca laporan keuangan kita adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Nah, siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi harus mudah dibaca. Selanjutnya mudah dipahami. Ya. Kalau hanya mudah dibaca tapi tidak bisa dipahami juga tidak ada gunanya. Gitu ya. Tentu laporan keuangan itu mudah dibaca dan juga sekaligus mudah dipahami.
Nah, siapa yang memerlukan ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, tentu dia memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan. Nah, nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya siapa-siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan kita. Nah, yang ketiga, mudah dimengerti oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Ya, ini dia pihak yang berkepentingan ya. Selanjutnya, agar laporan keuangan itu bisa dibaca, ya, tentu kita untuk membuat laporan keuangan itu kan tidak hanya asal buat. Nah, ada metodenya, ada rumusnya untuk membuat laporan keuangan. Berapa uang masuk kita, berapa uang yang keluar, berapa hutang kita, berapa modal kita. Nah, itu ada metode penghitungannya. Tidak hanya asal dihitung. Nah, cara metode penghitungan untuk laporan keuangan itu ya, ada namanya rasio likuiditas, ada namanya rasio solvabilitas, ada namanya rasio aktivitas, ada namanya rasio rentabilitas, ada namanya analisis laba kotor, dan ada namanya break even point. Nah, ini semua adalah rasio-rasio yang digunakan untuk kita menganalisis sebuah laporan keuangan. Perusahaan membuat laporan keuangan ya dengan metodenya ya, dengan perhitungannya. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan akan membaca laporan keuangan kita dan menganalisisnya. Nah, metode analisisnya adalah yang ini. Yang keempat ini ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 6 ya, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, analisis laba kotor, dan break even point. Nah, ini yang akan kita bahas. Rasio-rasio ini akan kita bahas selama 1 semester nanti. Kita akan jelaskan juga apa itu pengertiannya, apa itu pengertian rasio likuiditas, apa itu pengertian rasio solvabilitas, apa itu pengertian rasio aktivitas, rasio rentabilitas, analisis laba kotor, break even point. Nah, ini akan kita bahas di setiap pertemuannya. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita hanya mengetahui garis besarnya saja dulu. Nah, kita akan membahas secara mendalam nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada nanti pertemuan yang khusus membahas rasio likuiditas, khusus membahas rasio solvabilitas, khusus membahas rasio aktivitas, khusus membahas rasio rentabilitas, khusus membahas analisis laba kotor, khusus membahas break even point. Nah, nanti kita akan bahas masing-masingnya pada pertemuan-pertemuan khusus. Selanjutnya kita akan lihat pengertian laporan keuangan. Nah, apa sih yang disebut dengan laporan keuangan itu? Ya, jadi yang disebut dengan laporan keuangan itu adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Nah, jadi laporan keuangan itu isinya ya, yang umum adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, dari ketiga laporan itu kita bisa melihat posisi keuangan kita di mana. Maksudnya melihat posisi keuangan kita atau kondisi keuangan kita. Maksudnya kita bisa melihat misalnya modal kita berapa, hutang kita berapa, harta kita berapa perbandingan antara modal hutang kita dengan harta yang kita miliki. Nah, di situ nampak berapa kenaikan modal kita, berapa penurunan modal kita setahun, itu nampak di laporan keuangan. Kemana uang kita, kas kita belanjakan, dari mana kas kita itu kita terima masuknya, nah itu juga ada di laporan keuangan. Makanya disebut laporan keuangan ini adalah menunjukkan kondisi keuangan. Itulah kondisi keuangan kita. Berapa kita punya modal, berapa kita punya hutang, dan berapa kita punya harta, berapa kenaikan modal kita setelah kita menjalankan usaha, berapa kas kita yang ada, berapa kas yang kita terima selama setahun usaha berjalan, dan berapa kas-kas yang kita keluarkan, kemana saja kas-kas yang kita keluarkan selama setahun usaha kita berjalan. Nah, di situ nampak semua di laporan keuangan. Nah, makanya disebut dengan
kondisi keuangan. Nah, makanya laporan keuangan itu disebut dengan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Nah, disitulah kita nampak apakah kita selama berusaha itu mendapatkan keuntungan atau malah kerugian. Nah, juga di laporan keuangan kita bisa melihatnya. Apakah selama berusaha itu kita akan ada peningkatan usaha kita atau malah mengarah ke arah kebangkrutan. Nah, di laporan keuangan pun di laporan keuangan juga kita bisa melihatnya. Makanya disebut dengan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan kita atau kondisi keuangan perusahaan kita. Nah, selanjutnya macam-macam laporan keuangan. Macam-macam laporan keuangan itu ada neraca, ya. Neraca ini menggambarkan tentang berapa jumlah harta kita dibandingkan dengan jumlah hutang ditambah dengan modal. Nah, jadi nilai harta kita atau aktiva kita seperti kas, piutang, gedung, tanah, nah itu jumlahnya berapa yang dimiliki perusahaan itu harus sama nilainya dengan hutang kita berapa ditambah dengan modal kita berapa, nilainya harus sama. Nah, itu adalah isi yang ada pada neraca. Selanjutnya laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini hanya menggambarkan tentang berapa keuntungan kita selama setahun usaha kita berjalan. Karena isi laporan laba rugi ini adalah jumlah total pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya-biaya atau beban-beban yang kita keluarkan. Kalau pendapatan kita lebih besar daripada beban kita, berarti kita laba atau untung. Tapi kalau pendapatan kita lebih kecil daripada laba kita, kalau pendapatan kita lebih kecil daripada biaya kita, beban kita, uang yang kita keluarkan, pendapatan kita lebih kecil daripada uang yang kita keluarkan, berarti kan kita rugi. Nah, itu maksudnya. Kita menerima uang lebih kecil daripada uang yang kita keluarkan, berarti kan kita rugi. Nah, disitulah di laporan laba rugi inilah nampaknya, gitu ya, terlihatnya. Kita selama usaha itu kita untung kah atau kita rugi kah? Kita bisa melihatnya di laporan laba rugi. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini menggambarkan tentang berapa modal awal kita dan setelah usaha kita berjalan modal kita bertambahnya berapa. Kalau modal kita bertambah, berarti kita memperoleh keuntungan dalam usaha. Atau berapa modal kita awal kita, dilihat modal kita ternyata ada pengurangan, berarti usaha kita ada kerugian. Nah, jadi di laporan perubahan modal ini dilihat modal awal kita berapa dan berapa penambahan modal akhir kita. Setelah modal akhir kita berapa penambahannya, atau setelah kita lihat modal akhirnya berapa pengurangannya. Nah, di perubahan modal inilah kita bisa melihat berkurangkah modal awal kita atau malah bertambah modal awal kita. Nah, di perubahan modal inilah kita bisa lihat. Selanjutnya laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atau laporan keuangan ini adalah menjelaskan tentang item-item yang ada di laporan keuangan, ya, item-item yang ada di laporan keuangan yang kita buat. Selanjutnya laporan kas atau laporan arus kas. Nah, laporan kas ini menggambarkan tentang dari mana uang kas itu kita terima, ya, selama setahun usaha kita, dari mana uang kas itu kita terima, uang kas perusahaan kita terima, dan kemana uang kas perusahaan itu kita belanjakan. Nah, jadi kita tahu dari mana saja kas perusahaan itu kita terima dan kemana saja kas perusahaan itu kita belanjakan. Nah, di laporan arus kas ini atau laporan kas inilah kita tahu, ya. Nah, ini semua adalah item-item yang ada di laporan keuangan, dan kelima item inilah yang akan kita analisis, ya, dengan menggunakan tadi analisis likuiditas, ya, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan sebagainya tadi. Nah, kelima macam laporan keuangan inilah yang akan kita
analisis menggunakan rasio-rasio yang sudah dijelaskan di atas tadi. Selanjutnya, informasi yang disajikan dalam neraca. Informasi yang disajikan dalam neraca adalah jenis-jenis aktiva atau harta. Ya, aktiva atau harta ini ada harta tetap dan ada harta lancar dan harta tetap. Nah, harta lancar adalah harta yang mudah untuk dikonversi menjadi uang. Ya, kita bisa lihat seperti kas, piutang, perlengkapan, ya. Nah, itu semua harta lancar dan masih banyak lagi. Nah, yang jelas harta lancar itu adalah harta yang mudah dikonversi menjadi uang. Tadi saya contohkan kas, piutang, saham-saham, surat berharga. Selanjutnya perlengkapan dan sebagainya, ya, itu harta lancar. Nah, jadi ada namanya juga harta tetap. Nah, harta tetap ini dia bisa dikonversi menjadi uang, hanya saja waktunya membutuhkan waktu yang lama, tidak cepat. Seperti mesin pabrik, tanah yang dimiliki, ruko atau gedung kantor yang kita miliki. Nah, itu semua harta perusahaan juga. Bisa kita rubah menjadi uang, tapi butuh waktu, tidak cepat. Makanya disebut harta tetap. Jadi harta perusahaan ini yang ada di neraca itu ada dua, harta tetap, harta lancar, dan harta tetap. Selanjutnya apa lagi yang ada di neraca? Jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva, ya tentu berapa nilai harta kita itu. Misalnya kas kita jumlahnya misalnya 500 juta rupiah. Nah, selanjutnya tanah kita nilainya 300 juta rupiah. Piutang kita punya 50 juta rupiah. Nah, ada nilainya gitu, ada rupiahnya. Nah, itu juga ada di dalam neraca. Tertulis di neraca, ya. Jadi kita bisa lihat kas kita jumlahnya berapa, tanah kita jumlahnya berapa, piutang kita jumlahnya berapa, ada tertulis dalam bentuk rupiah, ya, berapa rupiah. Terus apalagi yang ada di neraca, ya, jenis-jenis kewajiban atau hutang, ya. Jadi kewajiban ini juga ada dua. Kalau harta tadi ada dua, harta tetap dan harta lancar dan harta tetap. Kewajiban juga ada dua, ada kewajiban lancar, atau kewajiban jangka pendek, dan ada kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka pendek atau hutang jangka pendek adalah hutang yang jangka waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun. Sedangkan hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka pelunasannya jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, jadi hutang jangka pendek adalah hutang yang jatuh tempo pelunasannya kurang dari setahun. Sedangkan hutang jangka panjang adalah hutang yang pelunasannya jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, itu juga ada di neraca hutang-hutang kita. Jadi harta kita itu ada di neraca, hutang-hutang dan kewajiban juga ada di neraca, dan jumlah masing-masing hutang juga. Ya. Berapa jumlah hutang kita dalam bentuk rupiah juga tertera pada neraca, ya. Berapa rupiah jumlah hutang kita. Nah, itu aja tertera di neraca. Selanjutnya yang ada di neraca juga modal atau equity, ya. Jadi modal kita berapa dalam bentuk rupiah. Nah, juga ada di neraca. Jadi modal kita misalnya 500 juta rupiah. Nah, jadi tertulis modal perusahaan A 500 juta rupiah. Jadi ada modalnya, ada jumlah rupiahnya gitu. Nah, inilah item yang ada di neraca. Yang pertama harta, yang kedua kewajiban atau hutang, dan ketiga adalah modal, beserta dengan jumlah rupiahnya masing-masing. Nah, itu adalah item-item yang ada pada neraca. Selanjutnya informasi-informasi atau item-item yang ada di laba rugi, ya.
adalah yang pertama itu pendapatan. Ya. Jadi semua pendapatan-pendapatan yang kita terima, nah kita tuliskan di laba rugi. Ya. Dan tentu dengan jumlah rupiahnya, berapa rupiah jumlah pendapatan kita. Nah itu ada di laporan laba rugi. Ya, jumlah keseluruhan pendapatan. Selanjutnya jenis biaya. Nah, berapa jumlah seluruh biaya-biaya kita itu juga ada di laporan laba rugi. Nah, tentu juga dengan jumlah rupiahnya, berapa rupiah jumlah biaya beban yang kita keluarkan itu dia ada di laporan laba rugi. Nah, hasil dari penjumlahan atau akumulasi dari total pendapatan dikurang dengan total biaya atau beban. Nah, disitulah hasilnya kita bisa melihat dia mendapat laba atau rugi. Kalau pendapatan kita lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan, berarti kita laba. Tapi kalau pendapatan kita lebih kecil daripada biaya atau beban, kita memperoleh kerugian. Nah, di laporan laba rugi inilah kita bisa melihat apakah kita laba atau rugi. Nah, inilah informasi atau item yang disajikan di laporan laba rugi, ya bisa dibaca. Selanjutnya informasi atau item yang disajikan dalam laporan perubahan modal ya adalah jumlah modal yang ada saat ini atau bahasa lainnya adalah modal awal. Selanjutnya jumlah rupiah tiap jenis modal, ya, modal apa saja gitu ya, rupiahnya. Jadi jumlah modalnya, jumlah rupiahnya berapa. Selanjutnya jumlah rupiah modal yang berubah. Nah, jadi ada modal awal. Nah, setelah modal awal itu kita melakukan usaha, memperoleh laba. Nah, laba itu akan menambah modal. Nah, setelah di akhir periode, modal kita itu bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena ada laba di sana. Kalau berkurang, berarti ada rugi di sana. Nah, jadi di situ kita lihat modal awal kita berapa, ditambah dengan laba yang kita peroleh. Nah, modal akhir kita berapa? Nah, kita bisa melihat ada perubahan di sana. Yang awalnya mungkin 500 juta, setelah usaha kita berjalan, modal akhirnya menjadi 550 juta misalnya. Nampak perubahannya ada 50 juta penambahan. Nah, penambahan itu bisa kita lihat di laporan perubahan modal. Makanya disebut dengan laporan perubahan modal. Karena di situ menggambarkan berapa jumlah modal kita yang sudah bertambah atau berkurang. Ya. Selanjutnya, informasi yang disajikan di catatan atas laporan keuangan ya, adalah tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Misalnya, di laporan keuangan itu tertulis piutang tak tertagih. Nah, misalnya piutang tak tertagih 50 juta. Nah, tentu kita butuh penjelasan kenapa piutang tak tertagih ini ada. Gitu. Nah, di sini penjelasannya itu ada di catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi di neraca tertulis piutang tak tertagih 500 juta atau 50 juta. Nah, tentu yang membaca laporan keuangan akan bertanya, kenapa terjadi piutang tak tertagih ini? Nah, penjelasannya ada di catatan atas laporan keuangan. Ya, contohnya seperti itu. Dan masih banyak lagi. Jadi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan. Ya, contohnya sudah seperti saya contohkan tadi. Selanjutnya, informasi yang disajikan dalam laporan arus kas. Ya, laporan arus kas ini menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Nah, jadi selama usaha kita berjalan, kita menerima kas dari sumbernya dari mana saja. Nah, itu dicatat di laporan arus kas. Nah, setelah kita memiliki kas itu akan kita belanjakan kemana? Ya, mungkin untuk membeli inventaris, membeli persediaan barang dagang,
atau membayar beban dan sebagainya gitu kan. Nah, itu tertulis di laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini menggambarkan dari mana kita menerima uang kas seluruhnya selama usaha kita berjalan, dan kemana kas kita itu kita belanjakan selama usaha kita berjalan. Ya, maksudnya kas perusahaan gitu ya. Nah, itu terlihat di laporan arus kas. Ya, selanjutnya tujuan dari laporan keuangan. Ya, tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Ya, ini terdapat pada neraca. Ya, jadi laporan keuangan tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa. Nah, yang pertama itu ada neraca. Nah, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva. Nah, untuk memberikan informasi ini adanya di neraca laporan keuangan. Di situ nampak berapa jenis, apa aja jenis harta kita dan jumlahnya berapa. Selanjutnya jenis, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban juga ada di neraca. Berapa jenis utang kita apa saja, utang kita kepada siapa saja, berapa jumlah hutang-hutang kita. Nah, itu juga informasinya bisa kita lihat di laporan neraca. Selanjutnya informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan. Nah, kita mendapatkan pendapatan selama usaha itu dari pendapatan apa saja. Nah, dalam satu periode, nah informasi itu kita bisa dapatkan di laporan laba rugi. Ya. Nah, laporan laba rugi juga item dari laporan keuangan, bagian dari laporan keuangan. Selanjutnya biaya. Nah, biaya-biaya yang kita keluarkan untuk apa saja, seperti biaya listrik, telepon, air, biaya gaji, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga kita bisa dilihat di laporan keuangan, laporan laba rugi. Jadi kalau tadi harta, kewajiban, itu ada di neraca. Nah, pendapatan dan biaya ada di laporan laba rugi. Jadi informasinya itu ya. Selanjutnya memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Ya, ini ada di laporan perubahan modal. Ya, berapa modal perusahaan kita berubahnya, bertambahkah, berkurangkah? Nah, itu kita bisa lihat di laporan perubahan modal. Selanjutnya, laporan keuangan ini memberikan informasi tentang kinerja manajemen. Nah, dengan melihat laporan keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan bisa menilai kinerja manajemen perusahaan itu bagaimana. Tentu, dengan melihat laporan laba rugi, kalau dari tahun ke tahun laba yang kita peroleh itu bagus, otomatis kan kinerja manajemen perusahaan itu baik. Tapi kalau malah menurun pendapatannya, malah cenderung rugi, nah tentu bisa kita nilai bahwa manajemen perusahaan itu kurang bagus. Nah, untuk menilai kinerja manajemen juga bisa dilihat dari laporan keuangan. Jadi kita melihat laporan keuangan juga fungsinya untuk melihat kinerja manajemen. Selanjutnya memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Ada piutang tak tertagih ya, di neraca. Nah, dijelaskan kenapa bisa piutang itu tidak tertagih. Nah, ini ada di catatan atas laporan keuangan. Ini tujuan dari laporan keuangan. Ya, intinya laporan keuangan ini memberikan informasi. Makanya laporan keuangan ini disebut dengan informasi keuangan. Karena laporan keuangan ini memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Ya. Selanjutnya sifat laporan keuangan. Nah, sifatnya yang pertama bersifat historis. Artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Ya, jadi masa lalu. Berapa piutang kita masa lalu ya, setahun belakangan ya. Nah, laporan keuangan ini dibuatkan biasanya kalau kita membuka usaha mulai 1 Januari, nah laporan keuangannya dibuat tanggal 31 Desember.
Nah, isi laporan keuangan 31 Desember itu apa? Adalah item-item transaksi-transaksi yang kita lakukan sebelum Desember itu. Dari Januari sampai misalnya kita buka usaha Januari 2020, nah kita buat laporan keuangannya Desember 2020. Isi laporan keuangan Desember 2020 itu adalah transaksi yang kita lakukan selama Januari 2020 sampai Desember 2020. Nah, itu isinya. Jadi data-data yang ada di masa lampau gitu. Masa sebelum kita membuat laporan keuangan itu. Itu sifatnya. Menyeluruh artinya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Ya, jadi sifat laporan keuangan juga menyeluruh atau lengkap. Ya, ada neraca, ada laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Sengaja dibuat selengkap seperti itu agar yang membaca laporan keuangan kita tidak bingung dan tidak bertanya-tanya lagi. Begitu dia membaca, ya dia sudah mengerti dan memahami. Seperti tadi yang dijelaskan di awal, bahwa laporan keuangan itu harus bisa dibaca dan mudah dipahami. Nah, makanya dibuat selengkap mungkin agar yang membaca laporan keuangan perusahaan kita bisa membaca dan memahaminya gitu. Makanya dibuat selengkap mungkin. Nah, maka ada banyak tadi ya, ada neraca, ada laba rugi, ada perubahan modal, ada arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Fungsinya ya agar mudah dipahami gitu ya, mudah dipahami. Selanjutnya contoh data masa lalu. Ya tentu fakta yang telah dicatat. Jadi utang kita, harta kita, biaya yang kita keluarkan, yang sudah kita catat itu, nah itu kan transaksi yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, kita catat. Nah, itu kita masukkan di laporan keuangan. Selanjutnya prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi. Ya. Selanjutnya pendapatan pribadi. Itu contoh-contoh data masa lampau atau masa lalu. Selanjutnya fakta-fakta yang terdapat pada masa lalu juga uang kas, uang di bank kita berapa, perusahaan kita ya, uang kas perusahaan kita berapa, uang perusahaan kita di bank yang ada berapa, jumlah persediaan kita berapa, jumlah piutang perusahaan kita berapa, jumlah tanah perusahaan berapa, ya tanah perusahaan bukan tanah pribadi, ya. Jumlah hutang perusahaan juga berapa. Nah, itu juga data-data yang masa lalu yang sudah terjadi, transaksi yang sudah terjadi. Nah, kita catat sekarang pada bulan Desember ini misalnya. Nah, selanjutnya hal-hal lain yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan adalah menganggap perusahaan akan berjalan terus-menerus. Ya, tentu seperti yang saya jelaskan di awal, kita membuka usaha tentu bukan untuk bertahan setahun atau 2 tahun terus tutup. Harapannya tentu usaha ini terus berlanjut sampai kita meninggal, sampai dilanjutkan oleh anak cucu kita gitu kan. Makanya anggapan kita perusahaan ini akan terus-menerus gitu. Sampai selama-lamanya gitu kan. Kalau bisa sudah kiamat baru perusahaan kita tutup gitu kan. Itu harapannya gitu kan. Tentu seperti itu harapan kita kalau kita ingin membuka usaha. Selanjutnya menganggap daya beli uang akan tetap stabil. Ya. Tentu ada hitung-hitungannya ya, bagaimana kita menghitung pendapatan, bagaimana kita menghitung pembelian kita, nah, dengan asumsi bahwa uang akan tetap stabil. Nah, itu ada rumus juga perhitungannya. Selanjutnya keterbatasan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah, di mana data-data yang diambil dari masa lalu. Ya, itu salah satu keterbatasan laporan keuangan. Kenapa? Ya bisa saja data-data masa lalu itu hilang dan sebagainya. Itu kan juga keterbatasan. Ya. Selanjutnya laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Ya. Selanjutnya proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selanjutnya, laporan keuangan bersifat konservatif dan menghadapi situasi ketidakpastian. Selanjutnya, laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan kepada sifat formalnya.
Nah, itu adalah keterbatasan dari laporan keuangan. Selanjutnya ada namanya audit. Ya, audit itu namanya artinya pemeriksaan laporan keuangan. Nah, jadi setelah kita membuat laporan keuangan, nah laporan keuangan kita itu harus diaudit. Nah, tujuannya agar laporan keuangan kita itu tidak ada penyalahgunaan, ya. Wajar gitu ya. Uang masuknya benar dan keluarnya juga benar gitu ya. Jadi tidak ada penyimpangan yang terjadi pada laporan keuangan kita, makanya perlu diaudit, diperiksa. Nah, audit itu ada dua, ada audit intern dan ada audit ekstern. Nah, audit intern yang melakukan audit adalah pimpinan perusahaan, ya. Dia memimpin sebuah perusahaan dan mengaudit sendiri laporan keuangannya, gitu. Nah, itu pihak intern. Kalau pihak ekstern, nah pihak perusahaan menyewa akuntan publik. Ya, jadi ada seorang akuntan membuka usaha akuntan publik. Nah, kita sewa jasa akuntan publik itu untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan kita. Nah, tujuannya supaya tidak ada penyimpangan dalam pencatatan laporan keuangan. Karena dengan audit ini pula kita bisa mengetahui bahwa adanya penyalahgunaan keuangan, adanya korupsi dan sebagainya bisa diketahui dengan audit ini. Gitu. Nah, harapannya dengan melakukan audit ini tidak terjadi hal-hal tersebut seperti korupsi atau penyalahgunaan keuangan dan sebagainya. Nah, makanya diaudit gitu ya, supaya laporan keuangan kita ini sudah wajar sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Nah, ini sebelumnya sudah saya sebut bahwa laporan keuangan kita itu ada yang memerlukannya. Gitu. Nah, makanya kita membuat laporan keuangan mudah dibaca, mudah dipahami, ya, oleh siapa, gitu kan? Oleh pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Nah, sekarang pertanyaannya siapa pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan? Ya, ini dia. Ya, yang pertama pemilik. Nah, pemilik perusahaan itu juga memerlukan laporan keuangan perusahaan kita. Karena tidak semua pemilik perusahaan itu menjalankan usahanya. Ya, jadi dia hanya memiliki perusahaan tapi menjalankannya adalah anak buahnya gitu kan. Nah, tentu dia harus melihat laporan keuangannya perusahaan itu. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini. Apakah perusahaan kita prospeknya bagus atau tidak gitu. Nah, kalau prospeknya tidak bagus, nah tentu manajemennya juga tidak bagus. Tentu kinerja manajemennya bisa dipertimbangkan oleh pemilik untuk diganti atau bagaimana. Jadi untuk melihat kondisi perusahaan. Yang kedua, pemilik melihat laporan keuangan itu untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam satu periode. Nah, bagaimana perkembangannya gitu. Apakah baik atau malah buruk. Nah, juga bisa dilihat di laporan keuangan. Selanjutnya untuk menilai kinerja manajemen. Nah, ini saya sebutkan tadi. Kalau perkembangan perusahaan kita malah menurun, tentu kinerja manajemennya jelek. Tapi kalau perkembangan perusahaannya bagus selama satu periode, berarti kinerja manajemennya bagus. Nah, ini juga untuk pertimbangan pemilik untuk melanjutkan manajemen yang ada atau untuk mengganti manajemen yang ada, gitu kan. Nah, jadi tujuan laporan keuangan ini satu intinya untuk pengambilan keputusan, baik bagi pemilik maupun bagi siapa saja yang melihat yang berkepentingan terhadap laporan keuangan kita. Tujuannya satu untuk mengambil keputusan. Pemilik bisa mengambil keputusan kalau perusahaannya perkembangannya negatif, ya pemilik bisa mengambil keputusan manajemennya mau diganti atau bagaimana, gitu kan. Nah, juga ujung-ujungnya untuk mengambil keputusan. Selanjutnya manajemen. Nah, manajemen untuk dengan laporan keuangan ya yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka. Ya, itu tadi. Ya. Jadi selain pemilik yang mengevaluasi kinerja manajemen,
Manajemen sendiri bisa mengevaluasi kinerja mereka dengan melihat laporan keuangan yang ada. Tujuannya, ya, kalau ada kekurangan, ya bisa dilakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Tapi kalau bagus, berarti dilakukan peningkatan-peningkatan di masa yang akan datang, kan? Yang kedua, untuk melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi bagaimana sumber daya yang digunakan ini sudah efisien atau efektif kah atau tidak gitu. Tentu kalau perusahaan ini akan melakukan kegiatannya dengan efektif dan efisien. Nah, sudah efisienkah penggunaan sumber daya manusia kita? Sudah efektifkah? Dan sebagainya. Juga bisa dilihat di laporan keuangan. Juga dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Nah, jadi dengan laporan keuangan kita bisa melihat kekuatan perusahaan kita itu di mana terhadap pesaing kita, dan kelemahan perusahaan kita itu terhadap pesaing kita di mana. Itu bisa juga dilihat di laporan keuangan. Ya, tujuannya untuk kalau ada kelemahan-kelemahan, ya kita bisa tingkatkan, kita bisa perbaiki. Ya, kalau ada kekuatan-kekuatan itu bisa kita optimalkan agar perusahaan kita bisa bersaing dengan perusahaan lain. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan juga bagi manajemen untuk mengambil keputusan keuangan. Nah, kembali tujuan akhirnya adalah untuk mengambil keputusan keuangan. Selanjutnya bagi kreditur. Nah, jadi apa sih perlunya laporan keuangan bagi kreditur? Yang pertama, kreditur tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan. Nah, tentu dia melihat prospek perusahaan ini bagaimana. Bagus atau tidak? Dari mana melihat prospek perusahaan ini bagus atau tidak? Ya dari laporan keuangan. Kalau prospeknya bagus, tentu kreditur mau meminjamkan modal usaha gitu. Karena dia yakin bahwa akan dikembalikan modal itu. Tapi kalau prospeknya tak bagus, ya kreditur berpikir untuk memberikan pinjaman gitu ya. Kenapa? Karena takut suatu saat akan terjadi kredit macet atau hutangnya, modal yang diberikan itu tidak bisa dikembalikan oleh perusahaan. Tidak bisa dikembalikan oleh perusahaan. Nah, itu keputusan juga bagi kreditur untuk dengan melihat laporan keuangan, keputusan dia memberikan kredit atau tidak gitu kan. Nah, selanjutnya pihak kreditur juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan. Nah, jadi dengan melihat laporan keuangan, kreditur bisa memantau kredit yang sudah berjalan itu bagaimana gitu. Apakah dibayar terus hutangnya? Biasa kan kalau kredit ini bayarnya angsur ya. Kita minjam modal usaha ke bank, nanti kita angsur per bulan berapa. Nah, dengan melihat laporan keuangan, kreditur bisa melihat apakah perusahaan membayar utangnya gitu. Ya, patuh enggak dia dengan membayar utangnya atau malah tak dibayar utangnya gitu kan. Nah, dengan laporan keuangan ini gitu. Selanjutnya bagi kreditur melihat laporan keuangan ini ialah agar kredit atau pinjaman yang diberikan justru menjadi beban nasabah. Nah, jadi saat kita mengajukan pinjaman modal kepada kreditur, nah kreditur kan akan melihat laporan keuangan kita. Nah, dia akan melihat bagaimana laporan keuangan kita. Nah, kira-kira berapa yang bisa dipinjamkan oleh kreditur atau bank. Ya, kreditur ini adalah orang yang memberikan kredit. Nah, ini berapa yang bisa dipinjamkan bank agar tidak membebani perusahaan ini gitu. Jadi bank juga ada hitung-hitungannya meminjamkan gitu ya, tidak asal pinjam aja. Misalnya perusahaan mengajukan 1 miliar, tidak asal 1 miliar bank memberi. Dikaji dulu apakah pantas perusahaan ini menerima pinjaman 1 miliar. Nah, mengkajinya dengan melihat laporan keuangan. Nah, kalau tidak pantas diberikan 1 miliar, mungkin bank hanya menyetujui 500 juta gitu. Karena anggapan bank dengan 500 juta itulah perusahaan itu bisa membayar hutangnya nanti. Kalau tetap diberikan 1 miliar, takutnya itu menjadi beban bagi nasabah atau bagi perusahaan. Dan malah nanti mungkin tidak terbayar hutangnya. Makanya ada hitung-hitungan juga. Nah, untuk menghitung-hitung itu, berapa pantasnya perusahaan ini diberikan pinjaman, ya dari melihat laporan keuangan perusahaan itu gitu. Itu gunanya kreditur melihat laporan keuangan perusahaan kita.
Selanjutnya pemerintah. Ya. Bagi pemerintah, kenapa dia butuh laporan keuangan? Ya karena untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangannya. Nah, jadi jangankan perusahaan, ya, orang pribadi saja begitu mendapatkan penghasilan harus dicatat di pajak gitu kan. Berapa jumlah penghasilan kita. Nah, perusahaan pun begitu. Berapa penghasilan perusahaan itu harus dilaporkan ke pajak, ya, ke pemerintah gitu ya. Tujuannya apa? Ya, dengan perusahaan mengetahui jumlah penghasilan perusahaan kita, nah dia bisa menentukan tarif pajak perusahaan kita berapa. Berapa jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan kita kepada pemerintah. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi pemerintah ingin kita melaporkan pendapatan kita, penghasilan perusahaan kita kepada pemerintah. Nah, nanti pemerintah menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kita kepada pemerintah. Nah, itu tujuan pemerintah untuk melihat laporan keuangan perusahaan kita. Sudah dilaporkankah? Sudah dibayarkankah pajak itu atau tidak? Karena kalau kita sudah bayar pajak, nah pembayaran pajak itu juga tercatat di laporan keuangan. Uang yang kita keluarkan untuk membayar pajak itu ada di laporan keuangan kita. Nah, kalau kita tidak buat di laporan keuangan kita bahwa kita sudah bayar pajak, nah berarti pemerintah menganggap kita belum bayar pajak. Nah, jadi kalau kita bayar pajak ke pemerintah, uang yang kita keluarkan untuk bayar pajak itu kita catat di laporan keuangan perusahaan kita. Sehingga pemerintah melihat laporan keuangan kita, oh ini sudah membayar pajak gitu. Ya, tujuan pemerintah ya untuk kepatuhan perusahaan kita dalam memenuhi kewajibannya atau membayar pajak kepada negara gitu ya. Itu fungsi. Kenapa pemerintah membutuhkan laporan keuangan perusahaan? Terus ada investor. Nah, kenapa investor ini butuh laporan keuangan kita? Ya karena investor ini adalah orang yang memberikan atau menanamkan modal usaha di perusahaan kita. Tentu dia akan melihat laporan keuangan kita. Prospeknya bagaimana? Dengan melihat laporan keuangan kita, nah dia bisa melihat prospeknya perusahaan ini bagus. Nah, kalau prospek perusahaan ini bagus, tentu investor akan semangat memberikan bantuan modal, ya, tambahan modal. Tapi kalau investor melihat dari laporan keuangan prospeknya tidak bagus, ya investor kan bisa berpikir untuk menanamkan modalnya atau malah menarik modal yang sudah ada dan dialihkan kepada perusahaan lain. Gitu. Nah, jadi fungsi investor yaitu untuk dia mengambil keputusan apakah dia mau terus memberikan modal ke perusahaan tersebut atau justru dia akan menarik modalnya dan mengalihkannya kepada perusahaan lain. Nah, jadi tujuannya itu untuk melihat kenapa dia butuh laporan keuangan, ya tujuannya tadi untuk keputusan apakah akan memberikan modal, memberikan invest kepada perusahaan atau malah menarik investnya dari perusahaan. Ya, demikian pemaparan materi kita pada hari ini. Untuk pertemuan kedua ini, nah, jika ada yang ingin ditanyakan, ya, bisa diketikkan pertanyaannya di aplikasi belajar online kita atau beda, ya, belajar daringnya. Nah, bisa ditanya di situ, kan ada chatnya. Nah, ketikkan di chat itu pertanyaan-pertanyaannya terkait materi kita pada hari ini. Ya, saya akhiri pemaparannya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.